Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di meeting room untuk mendiskusikan beberapa topik menarik sebagai tugas UTS mata kuliah parenting. Sebelumnya kepada Nur Hikmah, saya silakan untuk menampilkan slide PPT yang akan kita bahas pada sore hari ini. Apakah sudah terlihat? Belum. Ya sudah. Sudah. Sebentar, tempat saya belum kelihatan. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas 4 topik menarik tentang perencanaan kehamilan. Topik pertama yang akan kita bahas adalah kesiapan fisik, mental, support system. Nah, ini merupakan topik yang menarik ya, persiapan kehamilan bagi pasangan calon ibu dan ayah maupun pasangan ibu dan ayah yang sebelumnya sudah memiliki anak. Nah, menurut teman-teman, kenapa kesiapan fisik dan mental support system ini penting untuk dipersiapkan sebelum kehamilan? Mengapa perlu direncanakan? Kenapa perlu direncanakan? Ya, agar orang tua itu mempunyai kesiapan, baik kesiapan fisik maupun mental. Jadi ketika orang tua mengandung, khususnya ibu, dia sudah bisa untuk mempersiapkan diri seperti itu. Ya, memang kesiapan fisik maupun mental serta support system sangat penting untuk perencanaan kehamilan. Karena selain mempersiapkan fisik, mental pun harus siap karena beberapa ciri-ciri pada kehamilan tentunya berbeda-beda untuk setiap ibu. Jadi ketika calon ibu ketika mengandung, tentunya gejalanya berbeda. Misalkan di trimester pertama ada calon ibu yang begitu lemas atau pucat, muntah, mual. Ada juga ibu yang kuat. Nah, jadi calon ibu menurut saya sangat penting untuk mempelajari hal-hal seperti itu ketika hamil maupun sebelum hamil atau ketika perencanaan kehamilan. Nah, bagaimana menurut saudari Vila? Apakah ada yang perlu ditambahkan mengenai kesiapan fisik, mental, dan support system untuk perencanaan kehamilan bagi orang tua? Baik, menurut saya kenapa perlu kesiapan fisik, mental ataupun support system karena memiliki anak itu kan merupakan tanggung jawab yang besar. Nah, jadi kesiapan fisik, mental ataupun support system itu memang sangat penting ketika ingin merencanakan kehamilan. Seperti itu, moderator. Ya, sangat penting. Kira-kira nih, apa saja sih yang dipersiapkan dari segi fisik maupun mental dari calon orang tua ataupun orang tua yang sudah memiliki anak sebelumnya? Apa saja yang perlu kita persiapkan? Kalau menurut saya dari kesiapan fisik, pertama sebaiknya suami istri, terutama yang pengantin baru misalkan, itu harus memeriksa diri dulu ke dokter sebelum ingin merencanakan kehamilan. Takutnya kan ada penyakit yang nanti akan berdampak untuk kehamilan si ibu. Nah, jadi penting untuk memeriksakan diri ke dokter.
Seperti itu, moderator. Ya, saya setuju dengan pendapat Vila bahwa pasangan haruslah mengetahui bagaimana kesehatan atau kondisi fisik masing-masing individu. Nah, selain kondisi fisik yang tadi disebutkan, kondisi keuangan juga menurut saya sangat penting ya, karena ketika perencanaan kehamilan tentulah orang tua harus memiliki dana yang memadai atau cukup untuk keberlangsungan semasa kehamilan ataupun pasca kelahiran. Jadi betul-betul memperhatikan apa saja yang perlu apa saja yang dibutuhkan ketika kehamilan maupun setelah kelahiran. Dari segi mental, kira-kira apa saja nih yang penting dipersiapkan ketika perencanaan kehamilan? Dari segi mental yang perlu disiapkan itu yaitu kesiapan mempunyai calon bayi nih. Jadi seorang ibu yang hamil itu agar bisanya menurunkan tingkat stres agar tidak terjadinya depresi. Nah, nanti kan kalau kita sebagai orang tua, kita yang depresi, itu akan mempengaruhi kepada janin yang kita kandung. Iya, memang betul ya ketika orang tua atau calon orang tua mempersiapkan kehamilan, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui bahaya stres atau pentingnya menjaga emosi secara mentalnya semasa kehamilan ataupun pasca kehamilan. Oleh karena itulah sangat penting untuk mempersiapkan fisik, mental, serta support system. Karena ketika hamil 9 bulan ataupun yang prematur itu 7 bulan, sangat penting ini persiapan-persiapan untuk menyambut buah hati. Ya, buah hati. Dari teman-teman ada yang ingin perlu disampaikan lagi? Jika tidak ada, kita bisa pembahasan selanjutnya. Sudah cukup. Cukup. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk kenapa pentingnya kesiapan fisik, mental, support system, serta apa saja yang perlu dipersiapkan, serta bagaimana pasangan ini mengetahui coping stres ataupun mempelajari hal-hal tentang perencanaan kehamilan, masa kehamilan, dan pasca kehamilan. Nah, selanjutnya topik yang tidak kurang menarik, sangat menarik untuk dibahas, yaitu pengetahuan, bonding, dan skill nurturing pada masa kehamilan. Nah, kira-kira nih, ketika hamil, kita perlu pengetahuan untuk mengetahui, oh, fase mana, oh, saya berada di trimester pertama. Trimester pertama pada minggu ini, tentulah orang tua atau khususnya ibu harus mengetahui mengetahui tentang kehamilan yang sedang ia jalani. Nah, pengetahuan seperti apa yang diperlukan oleh setiap pasangan. Inilah yang akan kita bahas, serta tentang bonding dan skill nurturing. Silahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Menurut pendapat saya, apakah suara saya jelas, moderator? Ya, sangat jelas. Ya, benar apa yang dikatakan oleh saudari Rahmi tadi. Pengetahuan itu sangat penting karena kalau kita tidak dibekali oleh pengetahuan, kita tuh kayak tidak punya acuan ya. Kayak sulit kalau tidak punya pengetahuan kalau untuk merencanakan kehamilan. Jadi menurut saya seperti itu. Mulai dari Silahkan dilanjutkan.
Cukup moderator. Saya sedikit ada tambahan nih untuk bonding. Nah, bonding sendiri itu kan suatu proses terbentuknya ikatan antara ibu dan anak. Nah, jadi di sini perlu adanya itu dibangun sejak kehamilan. Sejak dalam kandungan seperti itu. Nah, jadi bonding ini yang baik berpengaruh terhadap perkembangan janinnya, perkembangan serta pertumbuhan anaknya kelak. Seperti itu dari segi kognitif maupun dari segi sosialnya. Ya, dan ada beberapa tips dari artikel yang saya baca terkait bonding dari ayah. Bagaimana supaya ayah juga memiliki ikatan tentang si jabang bayi. Nah, yang pertama, kita pasti sering ya melihat baik di drama atau FTV atau di dunia nyata, ayah memijat lembut perut bunda. Nah, itu merupakan salah satu pendekatan ayah dengan si kecil sejak dalam kandungan. Lalu ketika pada fase tertentu, ayah juga bisa berbicara dan bergumam di depan perut ibu. Jadi tidak jarang kita melihat ayah yang mengobrol dengan si bayi, walaupun si cabang bayi, walaupun masih dalam kandungan. Lalu menemani ibunya USG misalkan, atau memutuskan nama bersama, itu juga merupakan bonding dari ayah, pendekatan ayah kepada si calon anak. Nah, selain itu pengetahuan juga bisa didapat dari membaca info tentang kehamilan ataupun apa saja sih yang perlu diperhatikan, apa saja gejala-gejala ketika memasuki fase ini misalkan. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini memang sangat penting ketika ibu sedang mengandung. Dari segi ayah maupun ibu harus sama-sama kerjasama dalam perencanaan kehamilan, masa kehamilan maupun pasca kehamilan, dan merawat anak hingga dewasa. Selanjutnya yaitu nurturing. Apakah ada yang ingin berpendapat terkait nurturing? Nutrisi. Ya, terkait. Baik, saya moderator. Ayah, silahkan kepada saudari Hikmah lebih dahulu ya, Vila. Ya, di sini dari skill nurturing kita bisa mengatur makan siang dengan porsi yang sedikit, tetapi itu sering. Jadi kita ketika mengandung itu tidak sekalian banyak gitu makannya, tapi kita mengatur porsinya sedikit, tetapi makannya rutin. Nah, jangan tidur setelah makan, karena itu dapat membuat kita mual ketika kita sedang mengandung. Dan juga memperbanyak konsumsi makanan yang berprotein tinggi seperti kacang-kacangan seperti itu. Dan juga penting nih mengurangi minuman yang manis dengan cara kita memperbanyak minum air mineral. Mungkin itu ada tambahan lagi dari saudari Pila? Ya, silahkan saudari Vila untuk menyampaikan pendapatnya. Sependapat dengan saudari Hikmah. Saya setuju dengan pendapat saudari Hikmah. Selain mengasuh pola makan, calon ayah dan ibu ataupun yang sudah menjadi ayah dan ibu juga penting untuk mengelola emosi ya. Karena istilahnya ngidam, ketika tidak dituruti maka si ibu bakalan ngambek. Nah, sebenarnya itu ada yang bilang mitos ngidam ataupun ada yang bilang beneran. Nah, masalah beneran atau mitos itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing, tetapi yang penting adalah bagaimana si ayah ini menjaga emosi ibu. Jadi ketika biasanya ibu uring-uringan, mau minta ini, mau minta itu, ketika tidak dituruti maka akan berdampak ini ke cabang bayi ketika si ibu bad mood misalkan, yang kepikiran berujung stres dan apakan fatal. Jadi penting bagi ayah untuk memperhatikan hal-hal sepele terkait emosi si calon ibu.
Saya sependapat Ah, saya sependapat dengan Rahmi tentang bagaimana ayah untuk memposisikan diri ya, memposisikan diri supaya mengenali mood. Kan biasanya ibu yang hamil itu moodnya naik turun, kadang-kadang bisa senang, kadang-kadang bisa sedih. Nah itu tuh kita sebagai seorang suami harus memposisikan, tidak memaksa. Ketika misalkan si istri lagi mual, tidak memaksakan untuk makan seperti itu. Oke, saya rasa untuk topik yang kedua sudah cukup bagus dan sudah cukup jelas kita diskusikan. Bagaimana kalau kita next ke pembahasan selanjutnya, Baik, yaitu moderator. keterlibatan suami dan ayah selama kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi dan ibu. Jadi ketika si ayah ini, si calon ayah akan menjadi ayah, maka ia juga harus menjadi suami dan ayah yang siaga. Setuju? Setuju. Iya, Setuju. karena masa kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi dan ibu ini tidak hanya peran ibu saja, tetapi peran ayah juga cukup andil besar dalam beberapa fase yang tadi saya sebutkan. Sebelumnya, kita akan mendiskusikan terkait keterlibatan suami selama kehamilan terlebih dahulu. Kepada teman yang ingin berpendapat, disilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya ingin berpendapat sedikit. Nah, di sini keterlibatan seorang suami selama masa kehamilan itu bisa dengan cara rutin mengajak si calon ibu atau si istri untuk jogging atau jalan-jalan pagi seperti itu, agar si ibu tidak stres, tidak terlalu stres kalau di dalam rumah terus seperti itu. Jadi kiranya ibu dan calon bayi itu merasa senang ketika berada di luar ruangan, menghirup udara segar, melihat suasana, pemandangan seperti itu. Sedikit Saudari tambahan, Tia. moderator. Ya, silakan. Ya, jadi keterlibatan suami dan ayah selama kehamilan itu bisa, misalkan kan kalau ibu hamil itu kalau malam hari itu kan susah tidur, posisinya serba salah. Nah, sebagai suami yang siaga itu bisa seperti memijat istri, kan kelelahan. Jadi itu keterlibatan suami bagi saya yang penting. Ya, nah selain yang disebutkan tadi suami siaga ataupun suaminya peka ya, bahasa istilah sekarang sensitif lah terhadap kondisi ibu, si suami atau ayah juga penting untuk menyediakan money karena masa kehamilan ini sangat biaya perawatan atau biaya konsultasi tentulah tidak bisa disebut murah ya. Oleh karena itu keterlibatan suami, walaupun istri juga harus sama-sama dalam masalah keuangan untuk si calon bayi, tapi peran ayah juga sangat besar dalam menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, ayah yang siaga pada masa kehamilan dituntut kesiagaan si ayah pada masa kehamilan. Memenuhi gizi ibu Ya, hamil. bagaimana supaya gizi tercukupi. Nah, ayah juga, calon ayah maupun ayah juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Sebagai moderator, saya juga ingin bertanya bagaimana terkait hubungan badan antara suami istri yang masih mengandung. Nah, saya rasa topik ini cukup menarik ya sebagai kita Sebagai edukasi. calon ibu. Nah, karena dari artikel yang saya baca, itu juga sangat penting bagi calon ibu dan ayah untuk memperhatikan hubungan seksual supaya tidak mengganggu kenyamanan si jabang bayi atau mengganggu kenyamanan ibu. Nah, ayah juga harus perhatian ini masalah
yang seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut saya sih, ya itu memang sangat penting. Selain kan kita ketahui bahwa hubungan seksual itu bisa mengurangi stres atau mengurangi depresi. Mungkin dari Vila ada tambahan? Baik, sedikit tambahan dari saya. Memang hubungan seksual itu saya pernah dengar dari pengalaman ibu hamil secara langsung. Hubungan seksual itu kayak membantu untuk nanti mempermudah pembukaan si ibu ketika ingin melahirkan. Jadi itu salah satu mungkin manfaat dari hubungan seksual di masa kehamilan. Ya, hubungan seksual pada masa kehamilan tentunya harus kita konsultasikan kepada dokter ataupun kepada orang-orang yang mengerti atau spesialis di bidang itu. Agar tidak, mohon maaf suara saya terputus. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi peran ayah ataupun peran suami juga sangat besar di masa kehamilan. Sedikit tambahan moderator. Nah, di sini juga sesuai dengan artikel yang saya baca, ketika melakukan hubungan seksual itu ketika si istri hamil nih. Nah, itu dilakukan setelah trimester pertama dan memperhatikan juga jangan melakukan di 4 minggu sebelum kelahiran. Oh iya. Jadi memang peran ayah sangat besar ya, keterlibatan suami dan ayah selama kehamilan ini. Nah, bagaimana keterlibatan suami dan ayah semasa kelahiran? Ini juga topik yang menarik untuk kita bahas. Peran ayah ketika masa kelahiran. Tentunya ayah harus memberikan support. Ayah harus menjadi support system ya untuk ibu. Karena seperti yang kita ketahui, apalagi ibu yang pertama kalinya mengandung dan mau melahirkan, tentulah banyak pikiran-pikiran yang gugup atau banyak harus mentalnya harus kuat gitu, mempersiapkan banyak persiapan. Nah, ini juga keterlibatan ayah sangat penting pada fase ini. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, menurut saya peran ayah ketika kelahiran si bayi, terutama kan dari kita sebagai seorang muslim, di situ kan ketika seorang bayi lahir, maka peran ayah untuk mengajankan, mengumandangkan azan di telinga si bayi. Lalu ya, saya sangat setuju. Jadi ketika bayinya lahir, langsung diberi nilai-nilai spiritualitas. Dan ayah tentulah harus paham ketika mengumandangkan azan. Jangan sampai ayah yang mengumandangkan azan malah tidak hafal bagaimana bait azan. Ya, silahkan dilanjutkan. Pentingnya untuk calon-calon ayah nih yang di luar sana yang sudah ingin menikah kan ya. Nah, itu penting untuk mempelajari ilmu agama. Tidak harus fanatik dengan agama, tetapi harus paham tentang ilmu-ilmu agama, bagaimana cara memuliakan istri, seperti itu. Ada tambahan dari saudari Vila? Ada. Ya, silahkan. Jadi nanti kan ketika si ibu itu melahirkan, tentu peran suami itu sangat penting untuk mendampingi si istri. Setidaknya itu sebagai penguat istri atau menguatkan istri ketika ingin melahirkan. Jadi harus siaga ketika istri melahirkan, itu ada di samping istri. Itu juga membantu ya tadi mengurangi rasa takut istri, mengurangi ketakutan ketika melahirkan. Seperti itu. Ya, ini juga salah satu mengapa pentingnya perencanaan kehamilan.
Karena misalkan jarak kehamilannya dekat, ketika si ibu akan melahirkan bayi kedua misalkan, sedangkan anak pertama masih kecil, jadi tentu kesulitan bagi ayah ketika anak pertama masih cerewet, istrinya mau melahirkan anak kedua. Inilah kenapa pentingnya untuk mengatur jarak kehamilan. Selain itu juga, persiapan dari yang harus dipersiapkan oleh ayah adalah ketika kelahiran adalah barang-barang yang diperlukan si bayi dan ibu pasca kelahiran. Jadi misalkan seminggu sebelum kelahiran itu harus dipersiapkan bagaimana baju-baju si bayi. Nah, ini juga salah satu menjadi tugas penting bagi pasangan untuk mempersiapkan akomodasi-akomodasi dari ibu dan si bayi. Nah, pasca kelahiran ini juga ayah harus gantian begadang sama ibu. Jangan cuma ibunya aja yang begadang, ayahnya tidur molor, misalkan seperti itu. Jadi sama-sama bekerja sama merawat atau menyambut bayi ke dunia ini dengan andil yang besar. Jadi ayah memiliki peran besar sejak sejak bayinya zigot ataupun si janin atau bayinya sudah lahir gitu. Jadi sangat penting. Nah, dari teman-teman adakah yang ingin menambahkan lagi? Saya rasa keterlibatan suami untuk keterlibatan peran ayah. Ya, berarti kita next ke pembahasan selanjutnya yaitu pengaturan jarak antar kelahiran. Antar kehamilan. Jadi jarak hamilnya diatur, jarak kelahiran anaknya diatur. Ini mengapa penting gitu ya. Nah, yang pertama tentulah kita akan membahas kenapa jarak kehamilan ini penting. Tentunya dari segi ibu terlebih dahulu. Mengapa ibu perlu mengatur jarak kehamilan? Mengapa ibu perlu mengatur jarak kehamilan? Agar produksi ASI yang dipunyai ibu itu berputar seperti itu. Dari anak yang sebelumnya ke calon anak yang setelahnya itu. Jadi ketika agar produksi ASI-nya itu tetap bagus, makanya diperlukannya jarak kehamilan. Ya, selain untuk ASI, bagaimana supaya ASI-nya tetap berkualitas, ibu juga penting untuk mempersiapkan tadi mentalnya, apakah sudah ibaratnya sudah siap untuk kehamilan selanjutnya. Oleh karena itu, jarak kehamilan ini sangat penting. Dari segi kesehatan ibu pun, misalkan untuk ibu yang melahirkan secara sesar, tentunya efek-efek pasca operasi itu haruslah sembuh total. Nah, jangan sampai ibu belum luka jahit dari operasi sebelumnya belum sembuh total, malah hamil lagi anak selanjutnya. Nah, ini kan berbahaya juga untuk kesehatan ibu. Vila, ada yang mau disampaikan? Baik, terkait pengaturan jarak antar kehamilan, itu kan ya kita tahu penting sekali untuk mengatur jarak antar kehamilan. Soalnya kalau jarak kehamilan sebelumnya dengan kehamilan selanjutnya itu terlalu dekat, itu nanti akan berdampak kepada kesehatan si ibu. Mulai dari nutrisi ibu, kekurangan nutrisi seperti jurnal yang pernah saya baca, kesehatan ibu itu akan berdampak ya, pertama dari gizi ibu, nutrisi, kemudian kalau nanti misalkan anak si ibu tadi masih menyusui, kemudian memiliki adik selanjutnya, itu kan nanti akan istilahnya tumpang tindih.
Jadi Ya, kasihan betul. si ibu. Jadi kasihan si ibu karena ya tadi masih dekat jarak kehamilan sebelumnya dengan kehamilan sesudah. Sedikit tambahan lagi moderator. Ya, Nah, mengapa di sini penting sekali untuk menjaga jarak kehamilan. Nah, jadi menjaga jarak kehamilan itu kan idealnya 2 sampai 3 tahun. Kenapa seperti itu? Agar tidak terjadinya persaingan antara saudara kandung. Kalau misalkan jarak kehamilannya yang terlalu dekat, maka si kakak akan merasa kekurangan kasih sayang, merasa kekurangan perhatian dari ibunya karena ibunya lebih memperhatikan si bayi seperti itu. ya betul ya. Dan juga efek merugikan bagi ibu apabila interval kehamilannya pendek, yaitu tidak cukupnya pemenuhan sumber asam folat, sehingga menyebabkan kontraksi arit-sofit folat menurun sejak bulan kelima kehamilan. Jadi asam folat ini sangat penting ya untuk ibu ketika masa kehamilan. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, perlu kita untuk mengatur jarak kehamilan antar anak. Nah, selanjutnya yaitu bagi perinatal. Mengapa kehamilan ini penting? Mengapa mengatur jarak kehamilan ini penting? Apa sih dampaknya bagi perinatal apabila interval kehamilan ibunya pendek gitu? Dampaknya bisa mengakibatkan si bayi yang Prematur. itu prematur. Penularan infeksi, seperti itu, penularan infeksi. Dari Villa, masih lanjut silahkan. Pertumbuhan janinnya juga terhambat. Berat badan bayinya lebih rendah seperti itu ketika lahir. Nah, ya. Iya ya, betul. Ketika ibunya sambil menyusui misalkan, tapi sambil hamil juga, tentunya akan berakibat untuk si janin dan juga si anak. Nah, khususnya bagi perinatal ini, misalnya ya tadi hambatan pertumbuhan janin karena nutrisi ibu terbagi kepada anak dan kepada si janin. Dari saudari Villa, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Ya ya. Jadi saya rasa untuk perinatal ini juga penting untuk ibu memperhatikan jarak kehamilan. Selanjutnya itu bagi bayi. Bagaimana dengan bayi yang baru dilahirkan atau ibu hamil yang sambil menyusui gitu? Kehamilan yang tumpang tindih. Jumlah ASI sekundernya setelah menyusui itu asupannya kurang untuk si bayi. Jadi kan sambil menyusui nih, menyusui si kakak. Jadi si adiknya atau si bayi yang baru lahir ini kecukupan ASINya itu berkurang. Ya, karena ASINya terbagi dua ya. Ya, betul seperti itu. Terbagi dua untuk si kakak ataupun si adik ataupun si bayi yang baru dilahirkan tadi. Menurut Villa bagaimana terkait dampak yang merugikan bagi bayi yang jarak kehamilan ibunya itu tidak teratur atau jaraknya pendek gitu? Kalau dari jurnal yang pernah saya baca itu dampaknya ke berat badan. Kayak berat badan si bayi tadi karena ibunya menyusui, kayak berat badannya tuh kayak berpengaruh. Ya, tentunya seperti yang tadi saudari Hikmah sebutkan bahwa ketika ibunya kehamilan yang tumpang tindih berdampak bagi si anak dan si bayi yang baru dilahirkan. Misalkan kepada anak yang harusnya mengonsumsi ASI selama 2 tahun, tiba-tiba jatahnya terpotong karena si adiknya lahir. Sehingga kebutuhan
asupan ASI si anak berkurang dan si bayi pun ASINya tidak tercukupi. Maksudnya karena terbagi dua tadi. Jadi tentunya berefek juga kepada berat badan seperti yang disebutkan oleh Saudari Vila. Bagi anak sendiri, kira-kira apa aja yang menjadi dampak ketika si ibu tidak memperhatikan jarak kehamilan atau jarak kehamilannya pendek? Kekurangan kasih sayang mungkin, atau kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian, jadi si anak merasa tersingkirkan. Ya, sehingga muncul persaingan saudara kandung. Sebenarnya ibu tidak berniat untuk memberikan kasih sayang yang timpang ataupun si adik saja yang diperhatikan, si kakaknya tidak. Tetapi karena ia tadi tuntutan, karena bayi perlu perhatian yang ekstra, sehingga tidak bisa fokus gitu. Nah, ini juga salah satu bibit-bibit yang menyebabkan persaingan antara saudara kandung. Selain itu, mungkin ada lagi dari Vila yang ingin disampaikan terkait dampak bagi anak yang ibunya baru saja melahirkan gitu, atau ibunya masih hamil gitu. Cukup, moderator. Penularan Dari penyakit, Saudari Hikmah? penularan penyakit. Iya, penyakit menular, penularan penyakit. Ya, bisa disampaikan kenapa jadi bisa menyebabkan penularan penyakit nih antara saudara kandung. Ibaratnya anaknya kan udah ada gitu di luar, sedangkan ini kan janin di dalam. Mengapa dapat menularkan penyakit gitu? Karena menurut jurnal yang saya baca itu ada penelitian yang memang khusus meneliti yang penyakit tadi, kayak saudara kandung itu kayak lebih untuk penularannya lebih cepat, soalnya kan ada ikatan tadi saudara kandung. Jadi seperti itu, moderator. Penyakit menular tadi. Apakah ada tambahan? Saya rasa cukup dari penjelasan Saudari Vila. Ya, sedikit saya simpulkan terkait dampak bagi anak. Jadi penularan penyakit antara saudara kandung ini bisa terjadi ya, khususnya melalui ASI ibu. Jadi misalkan dampaknya ketika si anak ini misalkan pilek atau flu, misalkan. Nah, itu menyusui, ibunya sedang hamil. Nanti ini berpengaruh kepada si janin. Bisa saja bayi yang nantinya lahir memiliki imun yang rendah karena sudah tertular penyakit dari saudara kandung. Ya, kekebalan tubuhnya jadi semakin menurun seperti itu. Ya, ini menurut jurnal yang saya baca, jurnal internasional ya. Bentar, saya ingat dulu. Oh ya, judulnya Effect of Birth Spacing on Maternal, Perinatal, Infant, and Child Health, a Systematic Review of Causal Mechanism. Nah, ini dalam jurnal sini tentunya banyak membahas mengenai mengapa penting bagi ibu atau pasangan itu menjaga jarak kehamilan, agar jarak kehamilannya tidak pendek. Tidak terasa waktu kita sudah cukup, sudah mencapai batas limit waktu untuk pembahasan ini. Kiranya dari teman-teman ada yang perlu disampaikan lagi? Saya sudah cukup. Saya rasa ada yang perlu saya sampaikan. Ya, silakan. Ya, untuk calon-calon pasangan yang ingin menikah muda, itu pentingnya untuk mempelajari dan konsultasi kepada bidan misalkan. Nah, jadi ketika nantinya hamil itu sudah memiliki kesiapan, baik itu kesiapan fisik, kesiapan mental. Jadi penting kiranya untuk kita mempelajari hal tersebut.
Ya, terima kasih Hikmah atas sarannya. Jadi untuk ibu-ibu, untuk calon ibu, calon ayah, ataupun calon pasangan di luar sana sangat penting untuk memperhatikan perencanaan kehamilan, baik ketika sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Ini merupakan topik yang sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan untuk dibicarakan ya. Saya kira cukup untuk pembahasan kita. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ataupun di hati pendengar nantinya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit wabarakatuh. quotes. Jadi jangan pernah takut untuk belajar, tetapi takutlah ketika kita tidak mengetahui suatu ilmu. Ya, mantap. Mah, stop mah. Stop, Mah.